Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku tafsir salat. InsyaAllah kita akan membaca tafsir dari kalimat ta'awud. Kalimat ta'awud atau isti'adzah sama ya. Disebut ta'awud boleh, disebut isti'adzah boleh, yaitu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kemarin sudah kita pelajari ada beberapa redaksi. Bisa a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Ini menunjukkan pengakuan hamba terhadap kelemahan dirinya dan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, sehingga dia hanya bisa berlindung kepada Zat yang Maha Kuasa, satu-satunya yang mampu menolak segala gangguan keburukan yang mengancam dirinya. Dan ada satu doa yang kita baca pasca sholat witir, yang ini menunjukkan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih sempurna. A'udzu bika wa a'udzu bika minka. Aku berlindung kepadamu ya Allah, minka darimu. Berlindung kepada Allah dari Allah. Maksudnya bagaimana? Seseorang ketika dia mendapatkan azab dari Allah atau mendapatkan ancaman dari Allah, kepada siapa dia bisa berlindung? Tidak mungkin kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Maka dengan kesalahan yang aku lakukan, terkadang seorang hamba bisa mendapatkan ancaman dari Allah dan potensi hukuman yang bisa saja Allah berikan kepadanya, sehingga kita hanya bisa berlindung kepada Allah dari ancaman Allah. Disinilah ketika hamba merasa takut. Kalau makhluk takut sama makhluk, dia bisa menjauh dari makhluk. Anak takut sama orang tua, biasanya dilakukan apa, Pak? Menjauh dari orang tua atau mendekat ke orang tua? Menjauh. Kalau makhluk takut sama makhluk, bisa jadi dia akan menjauh dari makhluk. Aku rada wedi karo takmir, maka dia akan menjauh dari takmir. Tapi ketika sang hamba takut kepada Allah, kepada siapa seharusnya dia mendekat? Ketika hamba takut kepada Allah, dia harus lari kemana, Pak? Mau lari kemana? Tidak ada yang lain kecuali Allah. Maka berlindunglah kepada Allah dari ancaman Allah. Itulah kalimat yang kita baca, wa a'udzu bika minka. Aku berlindung kepadamu ya Allah darimu. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsik. Di situ juga ada kalimat la uhsi thana'an 'alaika anta. Baca yang lebih tepat, la uhsi thana'an 'alaika anta. Nah, di situ baru koma. Kama athnaita ala nafsik. Sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Biasanya kan orang kalau membaca la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsik, ini cara memotong kalimat yang kurang tepat ya.
Lebih tepatnya la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Karena ini masih satu konteks. Maksudnya adalah aku tidak bisa memuji dirimu yaitu engkau ya Allah. Jadi anta di sini untuk penegasan ka yang ada di sini. Alaika kamu, anta yaitu engkau. Kama athnaita ala nafsik sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Baik. Dan ketika seorang hamba minta perlindungan, hamba minta perlindungan, maka dia bisa minta perlindungan kepada dua hal. Yang pertama adalah kepada Allah atau nama Allah. Misalnya a'udzu billah, kalimatnya a'udzu billah, atau a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Zat yang Maha Rahman. A'udzu birrahim, a'udzu bis-sami'il alim. Yang kedua adalah kita minta perlindungan dengan menyebut sifat Allah. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu. Aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Wa bimu'afatika min uqubatik. Termasuk yang kita baca setiap pagi dan sore. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan. Nah, ridha Allah, kalimat Allah, mu'afah Allah, itu semuanya adalah sifat-sifat Allah. Sehingga kita memohon perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan sifatnya. Sebagaimana kita minta kepada Allah dengan menyebutkan sifatnya. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan rahmatmu yang maha luas, yang mencakup segala sesuatu, an taghfirali, agar engkau mengampuniku. Jadi menyebutkan sifat Allah dalam doa hukumnya diperbolehkan. Dan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam beberapa doa yang kita baca sehari-hari. Sebab sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk, sehingga sifat Allah bisa dijadikan sebagai tempat perlindungan ketika sang hamba mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. As-Sami' al-Alim, Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. As-Sami' al-Alim. Mengapa dua nama ini yang disebutkan? Disebutkan dua nama ini karena sangat sesuai dengan keadaan. Yang Maha mendengar. Apa makna yang Maha mendengar? Tentu saja Maha mendengar bukan berarti cuma mendengar suara. Kalau misalnya ada kalimat Tuhan tidak tidur, itu kan bukan sebatas karena enggak tidur, tapi ada pengaruh dari situ. Apa pengaruhnya? Maha mendengar di sini yang dimaksud adalah mendengar permohonan sang hamba yang sedang memohon perlindungan kepadanya. Yang kedua adalah mendengar semua suara, termasuk bisikan setan. Sehingga suara yang kecil yang kita tidak mendengar tidak mendengar intonasinya, frekuensinya berapa, kita enggak bisa mengetahui. Tapi itu ada dalam batin manusia yang disebut oleh Allah waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba Pak, keluarkan suara was-was.
Bapak berikan was-was ke sebelahnya. Gimana bentuk was-was dari manusia ke manusia? BCI. Sehingga seseorang bisa mempengaruhi melalui memberikan sesuatu yang didengar oleh orang lain. Bagaimana dengan was-was yang ada dalam hati? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di hati manusia. Kita bisa merasakan itu, kayaknya kok ada ajakan kayak gini, kadang ada ajakan kayak gini. Merasakan enggak, Pak? Pernah merasakan, Pak? Diajak sesuatu oleh setan? Ora kroso ya, Mas. Terkadang kita bisa merasakan, kok kayaknya ada ajakan kayak gini. Yang sebenarnya kita sudah berusaha untuk menghindari, tapi ada ajakan seperti itu. Itulah yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Was-was jin itu kayak apa sih, Pak? Wong-wonge ra ketok kok. Sosok jin kan enggak kelihatan. Kalau was-was manusia kan mungkin kelihatan ya. Ayo toh Pak, ayo toh Pak. Nganten nggih, Pak? Biasanya ngajak siapa, Pak? Istri misalnya. Enggak mesti itu ya. Oh, ngajak ke masjid. Suaminya mau ke masjid, bojone ngejak ngancani blonjo misalnya ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar suara itu. Maka dia mendengar semua suara termasuk bisikan. Baik, seperti yang kita baca ketika i'tidal, apa yang dibaca oleh imam? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Loh, bukankah Allah mendengar semua suara? Apakah Allah hanya mendengar yang memujinya saja? Mendengar di sini tentu saja bukan sebatas mendengar suara. Mendengar di sini tentu saja bukan sebatas menangkap suara. Tapi mendengar di sini adalah merespon. Makanya saat imam membaca Sami Allahu liman hamidah, apa yang dikatakan oleh makmum? Ini imam. Maka makmum baca Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, hanya milikmu segala puji. Atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Intinya di sini ada kalimat walakal hamd. Hanya milikmu segala pujian. Ini yang dibaca oleh makmum dan imam sebagai respon dari apa yang tadi dikomando oleh imam. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Kita langsung memuji Allah. Rabbana walakal hamd. Orang kalau mendengar perintah kemudian ada respon, berarti dia sadar dengan apa yang dia lakukan. Hadap kanan, gerak, dia diam saja, Pak. Berarti gimana itu? Ngantuk. Saat ada komando seperti itu, maka pasukan sudah mulai siaga, menunggu kata gerak. Begitu kata gerak, seragam. Demikianlah respon manusia ketika dia fokus dengan komando yang diberikan oleh panglima. Maka imam memberikan komando dalam sholat yang kita kerjakan. Dan kita siaga. Begitu imam sudah Allahu Akbar, selesai Allahu Akbar, kita langsung mengikuti apa yang diucapkan oleh imam. Sami Allahu liman hamidah. Maka kita merespon dengan mengucapkan Rabbana walakal hamd. Sehingga kita memuji Allah dalam i'tidal tadi, karena Allah mendengar pujian hamba. Mendengar di sini maksudnya merespon. Allah akan merespon pujianmu, maka kita segera memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Dia mengetahui tanpa ada yang tersembunyi darinya, termasuk isi hati manusia. Maka kita berlindung kepada Allah.
dari setan kepada zat yang maha mengetahui dan maha mendengar, termasuk mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. Minasyaitani, dari godaan setan. Ar-rajim, yang terkutuk. Ini menunjukkan pengakuan hamba bahwa setan adalah musuh, dan setan yang dimaksud di sini adalah setan jin yang membisikkan was-was di batin manusia. Setan disifati dengan ar-rajim, yang artinya terajam. Rajam itu apa sih, Pak? Berarti melempar dengan batu. Setan yang dilempari dengan batu, kita menyebutnya terkutuk, al-mal'un. Ar-rajim bermakna al-marjum. Karena begini, ada namanya wazan fa'il. Wazan fa'il itu punya dua makna. Bisa maknanya fa'il, jadi artinya pelaku. Bisa maknanya maf'ul, artinya objek. Jadi kalau di sini jadinya subjek, kalau di sini jadinya objek. Contoh, kata al-masih, kita mengucapkan al-masih, ini bisa bermakna al-masih, yang mengusap. Berarti dia sebagai apa? Subjek atau objek? Sebagai subjek. Bisa juga bermakna al-mamsuh, yang artinya yang diusap. Berarti maknanya apa? Objek. Ada dua al-masih. Yang pertama siapa? Isa. Yang kedua Dajjal. Maka al-masih membunuh al-masih. Al-masih yaqtulul masih. Nanti al-masih akan membunuh al-masih. Al-masih Isa membunuh al-masih Dajjal. Kenapa Dajjal disebut al-masih? Sebagaimana doa yang kita baca di penghujung salat. Ya. Allahumma inni a'udzubika minan nar wa a'udzubika min adzabi jahannam wa min a'udzubika min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kenapa Dajjal disifati dengan al-masih? Karena dia diusap. Diusap apanya, Pak? Mukanya itu buta sebelah, datar. Jadi kalau kita, Pak, ada benjolan ya. Kadang ada lesung pipi. Kadang ada yang jendol sedikit ya. Tergantung dari simpanan lemaknya kan. Tembem maksudnya, Pak. Nah, Al-Masih Dajjal itu datar dan matanya buta sebelah. Sedangkan Al-Masih Isa yang mengusap, karena beliau kalau mengobati orang dengan cara mengusap. Demikian pula makna dari kata ar-rajim. Ar-rajim. Ar-rajim bisa bermakna al-marjum. Al-marjum artinya yang dirajam. Rajam itu apa? Ya, rajam yang kita kenal. Melempar dengan batu terkadang untuk tujuan mematikan, seperti merajam orang yang berzina, yang telah menikah. Terkadang bertujuan untuk mengusir. Setan disifati dengan ar-rajim untuk makna yang kedua, yaitu dia diusir. Karena setan diusir oleh Allah dari surga. Setan diusir oleh Allah dari surga, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena dia sombong. Karena sombong tidak boleh masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat, negeri kebahagiaan berupa surga
naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi. Kami jadikan negeri ini bagi orang-orang yang tidak punya rasa sombong di muka bumi, wala fasada, dan tidak ada keinginan untuk berbuat kerusakan. Sehingga syarat masuk surga apa? Enggak boleh sombong. Nabi SAW juga mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong seberat dzarrah. Dzarrah itu apa, Pak? Ya. Kalau biji sawi itu khardal. Ada khardal, ada dzarrah. Kalau dzarrah itu apa? Anggaplah titik debu yang terbang, yang kelihatan ketika ada cahaya matahari masuk di dalam ruangan kita. Bleduk yang terbang. Di sini banyak sekali dan masuk ke paru-paru kita. Sehingga Anda bernafas dengan udara yang penuh dengan titik-titik beleduk, dzarrah yang enggak kelihatan mata kalau tidak ada cahaya matahari yang menatapnya. Sekecil itu didatangkan oleh Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin. Sampai yang sudah masuk surga tapi dia sombong, diusir. Coba kita lihat bagaimana pengusiran Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Di surat Al-A'raf ayat 13. Di ayat 12 iblis ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Aku perintahkan kok malah enggak mau nurut. Qala ana khairum min. Dia jawab, aku lebih baik daripada dia. Dia di sini siapa? Adam. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan kau ciptakan dia dari tanah. Padahal asal penciptaan itu prestasi atau bukan, Pak? Asal penciptaan itu prestasi atau bukan? Bukan. Karena itu di luar pilihan makhluk. Mau Allah ciptakan dari api, mau Allah ciptakan dari tanah, itu di luar pilihan makhluk. Maka sesuatu yang di luar pilihan makhluk tidak bisa dijadikan sebagai prestasi. Karena yang seperti ini kan makhluk gak bisa milih. Karena itulah dalam Islam kita gak boleh membanggakan sesuatu yang itu di luar pilihan makhluk. Salah satunya nasab, Pak. Sehingga Nabi SAW ngasih peringatan, waman batta'a amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang telat amalnya tidak bisa dipercepat disebabkan karena dia punya nasab. Orang mau nasabnya A, mau lahir dari B, mau lahir dari C, itu kan di luar pilihan manusia. Baik. Ketika dia ngomong seperti itu, qala fahbit minha. Allah langsung berfirman, fahbit minha. Turun kamu dari situ. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Kau tidak boleh sombong di sana. Enggak boleh sombong di mana? Di surga. Jadi yang sudah masuk surga karena sombong dikeluarin. Apalagi yang masih punya sombong di luar enggak boleh masuk. Surga tidak boleh dimasuki oleh makhluk yang punya sifat sombong. Nah, inilah contoh bentuk bahayanya sombong. Dan sombong yang dimiliki oleh iblis itu merasa lebih tinggi daripada yang lain, ya. Disebabkan karena dia diciptakan dari api, bangga dengan asal penciptaannya, padahal asal penciptaan itu di luar dari prestasi makhluk. Kemudian kenapa setan disebut setan? Asy-syaiton itu memiliki akar kata dari asyutun. Asyutun itu artinya jauh. Dalam bahasa Arab, sumur yang dalam banget itu namanya al-bi'ru syutun. Sumur yang dalam. Sehingga dia disebut setan karena dia jauh. Jauh dari apa? Rahmat Allah.
dan iblis juga disebut setan. Maka sebutan setan ini sifat. Bisa melekat kepada siapapun yang jahat. Sehingga sifat ini bisa berlaku bagi iblis yang dia adalah petingginya setan. Kemudian bisa berlaku bagi jin yang lain. Selain iblis juga bisa berlaku dari manusia. Juga bisa berlaku untuk binatang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menunggangi onta, tapi dia nggak bisa diem, gerak terus sampai nggak bisa ditunggangi dengan baik. Kemudian beliau minta kepada orang-orang di sekitarnya, tolong hentikan setan ini. Sehingga beliau nyebut binatang yang nggak bisa diem itu dengan setan. Sehingga setan itu sifat. Iblis itu nama salah satu jin. Allah mengatakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari golongan jin. Jin itu makhluk sebagaimana manusia, jenis makhluk. Demikian pula binatang. Semuanya bisa memiliki sifat setan. Karena setan itu adalah penyebutan untuk mereka yang nakal dan bangkang. Selanjutnya, min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Ada 3 kata asing di sini. Hamzun, nafkhun, nafsun. Apa saja maknanya? Al-Mubarakfuri dalam penjelasan Sunan At-Tirmidzi menjelaskan, min hamzihi ay min waswasatihi. Hamzun maknanya adalah waswas. Nafkhun maknanya adalah kibrun al-muaddi ila kufri. Kesombongan yang bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Wa nafsun artinya adalah sihrun, sihir. Kemudian Al-Mubarakfuri menukil keterangan At-Tibi. An-nafhu, ungkapan untuk menyebutkan kesombongan. Karena setan meniupkan waswas sehingga merasa besar di hadapannya dan menghina manusia. Saat dia berhasil menggoda manusia, ta'adzama syaitan, maka setan merasa besar, merasa lebih hebat dibandingkan manusia. Makanya jangan buat setan tertawa. Kapan setan tertawa, Pak? Sebutkan beberapa kasus ketika setan tertawa. Saat menguap bersuara. Wah. Bahasa Sundanya menguap itu apa? Hah? Anggap itu bahasa Jawa. Kalau Sunda, ya, apa? Orang apa bahasa Sundanya menguap, Pak? Agak sulit, saya pernah tanya, agak sulit ditirukan ya. Baik. Jadi ketika kita menguap lalu mengeluarkan suara wah gitu, dhahika syaitan, setan tertawa. Demikian pula ketika kasus ini, Pak. Coba lihat di sini ya. Nabi SAW pernah mengingatkan, kalau orang itu terjatuh, maka jangan mengucapkan ta'isa syaitan. Ya. Ceritanya di sini ya. Ada seorang sahabat, kuntu radifan Nabi SAW, yang dia bercerita, aku membonceng Nabi SAW. Fa'atharat dabatun, kendaraan yang dibonceng kepleset. Ya, kayak orang naik motor kepleset, naik sepeda kepleset, jalan kaki kepleset. Fakultu, sahabat tadi spontan langsung mengatakan, ta'isa syaitan, celakalah setan. Faqala, kemudian Nabi SAW mengingatkan, la taqul ta'isa syaitan, jangan kau mengucapkan ta'isa syaitan. Fa innaka idza qulta dzalika, kalau kau mengucapkan kalimat itu, ta'adzama, maka setan semakin membesar. Hatta yakuna mithlal bait, sampai seperti ukuran rumah. Nanti dia akan membesar sampai seukuran rumah. Wa yaqulu, lalu setan itu mengatakan, biquwwati, karena kekuatanku. Dia merasa sombong, berhasil menggoda manusia, menggelincirkan manusia. Walakin,
tapi ucapkanlah walakin qul bismillah. Jadi ini bacaan kepleset, bismillah. Bacaan kesandung, kepleset, jatuh. Kalau kita lihat ada anak jatuh, bismillah. Innalillahi. Innalillahi itu bismillah. Bismillah. Jadi kepleset apa itu? Bacaannya adalah bismillah. Kepleset, kesandung, tergelincir, semua itu bacanya bismillah. Buat spontan seperti ini. Fa innaka idza qulta dzalika, kalau kamu mengucapkan kalimat itu, tasaghara, maka setan tadi mengecil, hatta yakuna mithlad dzubab, sampai seukuran lalat. Setan mengecil sampai seukuran lalat, sehingga dia bisa membesar, bisa mengecil. Membesar ketika dilayani oleh manusia, sehingga dia merasa sombong karena telah berhasil menggoda manusia, dan mengecil ketika tidak dilayani oleh manusia. Nah, makanya dia disebut dengan Al-Khannas. Al-Khannas artinya seneng ndelik. Apa bahasa Indonesianya? Suka bersembunyi. Dari kata takhannasa yang artinya bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi wa a'udzubika min khannas. Kita berlindung kepada Allah dari waswasil khannas. Alladzi takhannasa, yang dia delik, bersembunyi. Di mana? Fi sudurin nas. Yang delik di dada manusia ini, di hati manusia, sembunyi di hati manusia ini, kadang membesar, kadang mengecil. Sekarang coba kita lihat tafsirnya. Surat yang terakhir yang ada dalam Al-Quran, surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas khannas. Al-Khannas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asy-syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan yang jathim, bertahan di hati manusia. Fa idza saha wa ghafala, ketika manusia itu lalai, waswasa, maka setan ini membisikkan di hatinya. Fa idza dzakarallah, sedangkan ketika manusia itu berzikir kepada Allah, khannasa, dia ndelik, dia sembunyi. Maka terkadang dia muncul, terkadang dia hilang, muncul, hilang. Di posisi saat kita diingatkan terus eling, iya madeg aku kok eling. Ngrungokno ceramah kaya ngene iki, eling. Mendengarkan ceramah kita ingat. Nah, saat kita ingat itu setan sembunyi. Pada posisi ketika kita lalai, entah di tempat keramaian, di tempat umum, lagi nonton TV atau apa, dia mulai membisikkan. Qala al-Mu'tamir bin Sulaiman, Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya, beliau mengatakan, dzukirali anna syaitan au al-waswas yanfuthu fi qalbi ibni Adam indal hazan wa indal farah fa idza dzakarallaha khannasa. Aku mendapatkan berita bahwasanya setan dia membisikkan dalam hati manusia ketika dia sangat sedih, ketika sangat gembira. Makanya kalau orang sangat sedih, sangat gembira, ngomongnya ngawur. Kenapa, Pak? Emosinya enggak kontrol. Fa idza dzakarallah, ketika dia ingat Allah, khannasa, maka dia bersembunyi. Al-waswas huwa syaitan. Al-waswas, tukang waswas di sini adalah setan. Ya'muru, yang suka memerintahkan. Fa idza uti'a khannasa. Kalau dituruti, nanti dia malah bertahan di situ. Makanya kita dituntut untuk sering zikir secara lisan, dermimil dan eling. Tidak hanya sebatas dermimil tapi eling. Eling itu saat dia melakukan sesuatu selalu dilandasi oleh ini kan tidak boleh.
Ini kan wajib, ini harus kau kerjakan, ini jangan kau lakukan. Itulah iling. Di setiap gerakan kita kan ada kayak gitu, Pak ya. Nah, bagi mereka yang paham aturan, dia akan selalu diingatkan dengan kewaspadaan. Itulah ibadah batin yang sangat sulit dilakukan kecuali mereka yang selalu bermunajat kepada Allah setiap saat. Maka kalau dikatakan bahasanya para wali, orang-orang soleh itu beribadah kepada Allah setiap saat, itu adalah eling lan waspodo setiap dia melakukan aktivitas. Selanjutnya, an-nafath, ungkapan untuk menyebut syair. Karena ini yang dilantunkan seperti ruqyah dan jambi-jambi. Sehingga makna wa nafsihi artinya adalah sihir yang dibisikkan oleh setan, ya, kepada tukang sihir, lalu bisa mempengaruhi orang lain. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Dihafalin ya. A'udzu billahis samiil alim min hamzihi. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hafal insyaallah yang 3 terakhir. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kata Ratu Angel gitu. Tapi bisa insyaallah. Nafkhun, nafkhun, nun fa kha, nafsun, nun fa tha, min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Bisa nggih? Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian sebagai pengantar. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang fikih membaca basmalah dalam sholat. Baik, mikrofon sudah siaga di kanan dan kiri sehingga tidak perlu dipindahkan. Selanjutnya kami persilahkan. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ditempel. Enggak bisa nyala, Pak. Udah enggak apa-apa, tetap dipakai, dikasih mikrofonnya. Nah, pakai itu biar masuk online. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya hanya ingin saran gitu. Karena dalam diksi ini apa ya? Kalimat keseharian kita kan hanya menggunakan istilah ya takut Allah dan takut setan. Tapi kan makna takut di situ kan pasti berbeda. Takut Allah itu justru mendekat pada Allah gitu. Karena berlindung gitu. Tapi takut setan itu ya kita justru memang menjauh gitu ya. Nah, kira-kira yang tepat itu apa menurut menurut entah hadis atau apa gitu atau ajaran dalam Al-Quran. Kalau setan itu apakah kita menggunakan istilah takut gitu ya. Sekali lagi ini diksi keseharian kita, kalimat keseharian kita gitu. Kita selalu takut deh kepada setan gitu. Tapi juga kita takut pada Allah dengan makna tentu yang berbeda. Kalau ke setan sebenarnya takut atau apa begitu loh. Nah, itu Pak Ustadz yang kalau yang kedua ini saya membayar hutang saya yang lalu-lalu gitu. Takut pada Allah itu kita justru mendekat gitu ya. Karena kita ingin perlindungan dari
dari Allah dengan ya mentaati segala perintah dan larangan. Di dalam apa, orang Jawa itu kan wong iku nek dipangku Mati. Bener ya? Wong Jawa dipangku mati nggih. Wah, bukan wong Jawanya. Nek Madura benten, Pak. Wong Jawa. Artinya kalau itu ngambil dari rasa takut kita kepada Allah kan, kemudian mendekat pada Allah. Artinya orang kalau takut pada seseorang itu, ya sudah, kita justru mendekat, gitu loh. Ya dengan mangku itu kan kiasan gitu ya, yang kesehariannya tentu ya entah mendekat gitu, ya akrab lah, membuat dia akrab dengan orang itu. Apakah itu apakah itu adalah bagian dari penjabaran kita kepada dari diksi takut pada Allah itu? Ketika orang Jawa mengatakan wong ki nek dipangku ya ya mati dalam pengertian ya dia tidak bisa ya luluh gitu ya. Itu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nggih. Memang kata takut, satu kata ini ketika dipakai dalam konteks yang berbeda ya. Sehingga takut kepada Allah dengan takut kepada istri kan tentu beda, Pak. Sama atau beda, Pak? Ya beda. Takut kepada setan dengan takut kepada siapa? Takut kepada suami. Kalau menurut ibu-ibu takut setan sama takut suami sama atau beda? Beda atau sama? Podo kerenge, Pak. Baik. Kalau kita lihat dalam konteks Al-Quran, kata takut kepada setan, kepada manusia, itu bentuknya malah larangan. Sebagai contoh ayat ini ya. Di surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah setan yang menakut-nakuti awliya'ah, walinya, kekasihnya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Setan dalam ayat ini maknanya adalah setan manusia. Manusia ngasih motivasi kepada manusia yang lain untuk menyerang para sahabat. Orang kafir, orang musyrikin, mereka bersekongkol untuk menyerang para sahabat. Karena kan ini konteksnya tentang peristiwa perang Khandaq, di mana mereka mau mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat bagi para sahabat. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku. Dan itu diungkapkan oleh Allah dengan kata setan. Yang kedua, Allah juga berfirman, fala takhshawhum fala takhshawun nasa wakhshawni, janganlah kalian takut kepada fala takhshawun nas. Misalnya di surat Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal ahbar bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nas wakhshawni. Ini konteksnya apa, Pak? Tentang penerapan hukum Allah. Sesungguhnya kami turunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyun, dulu para nabi, mereka menggunakan hukum Taurat ini, alladzina aslamu lilladzina hadu, demikian pula orang-orang yang berislam menggunakan hukum ini lilladzina hadu, untuk para Yahudi, warrabbaniyuna wal ahbar, termasuk para rabbani dan ahbar. Bimastuhfidhu min kitabillah,
disebabkan karena mereka diminta untuk menjaga kitabullah. Dan ayat ini dalil bahwasanya Taurat dan Injil itu penjagaannya diserahkan kepada makhluk. Wahai kalian para pendeta Yahudi maupun Nasrani, jaga Taurat dan Injil. Mereka diminta untuk menjaganya. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi akan itu. Nah, pengaruhnya ketika mau menerapkan hukum Allah nanti akan gesekan dengan manusia. Maka Allah kasih penekanan, fala takhshawun nas, jangan takut sama manusia. Wakhshawni, dan takutlah kamu kepadaku. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan melakukan pelanggaran yang lebih berat daripada itu, menukar ayat-ayat Allah untuk mendapatkan harga yang sedikit. Maksudnya apa? Memberi fatwa yang menyimpang tapi dibayar. Sehingga dia menukar ayat-ayat Allah, menutupi kebenaran, menyampaikan fatwa yang menyimpang, mengubah hukum dan syariat, tapi dibayar. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kalau berani seperti ini, berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Praktek kayak ginilah yang menyebabkan orang itu jadi kafir. Mengubah hukum Allah disebabkan karena takut kepada manusia, atau yang dia mengharapkan balasan dari manusia berupa bayaran. Dia menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit, maksudnya adalah dengan bayaran dunia. Nah, konteksnya di sini berarti takut itu adalah takut yang sifatnya negatif ketika diarahkan ke makhluk. Karena menghalangi seseorang untuk berbuat taat, menghalangi seseorang untuk tunduk kepada Allah. Nah, kalau ini yang kita gunakan sebagai standar, maka seharusnya rasa takut kita kepada makhluk itu tidak boleh menyebabkan kita terhalangi untuk berbuat kebaikan. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau misalnya ada orang yang punya pengaruh buruk, lalu kita takut kepada yang bersangkutan? Ya, sah-sah saja, tapi kemudian kita berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang telah diciptakan. Sehingga kejahatan itu kita akui, makhluk ini punya potensi jahat, seperti setan misalnya, atau makhluk-makhluk yang berbahaya bagi manusia. Maka kita berlindung kepada zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah saat ada orang yang punya potensi buruk, kita diperbolehkan untuk menghindarinya dalam rangka agar tidak mendapatkan dampak buruknya. Rasulullah pernah mengatakan, di antara orang yang paling buruk, syarrun nasi yaumal qiyamah, orang yang paling buruk di hari kiamat adalah manusia yang dihindari oleh manusia yang lain karena pengaruh kejahatannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ya Aisyah, inna min syarrin nas. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara manusia yang buruk adalah man tarakahun nas, orang yang ditinggalkan oleh orang lain, au wada'ahun nas, atau dihindari oleh orang lain, ittiqa'a fuhsyihi, karena takut dengan lisannya. Iki nek ngomong nyelekit, maka orang berusaha untuk menghindar. Timbangan engko nek ketemu aku tambah lara ati, maka dia berusaha untuk menghindar. Itu disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia yang paling buruk. Sehingga di antara keburukan yang terjadi pada diri seorang adalah manusia yang dihindari oleh orang lain. Dalam riwayat yang lain juga masih sama, riwayat Bukhari Muslim ya. Inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Manusia yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya di hari kiamat. Man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi. Dari oleh orang lain karena takut dari keburukannya. Jadi takut dari keburukannya dalam hadis ini boleh enggak? Boleh. Justru yang disalahkan Nabi SAW adalah yang ditakuti tadi. Anggere nek ketemu wong iki mesti wah.
Kok kisro? Setiap kali saya ketemu orang ini mesti neka nyelekut, terus dihindari. Maka orang yang punya potensi seperti itu disebut oleh Nabi SAW orang yang kedudukannya paling buruk di hari kiamat. Nah, ini bahayanya ya. Manusia yang punya potensi sifat jahat. Wallahu a'lam. Baik, mengatakan. Jadinya gimana ini? Yang enggak kebagian? Enggak apa-apa. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.